Lukas pasal 23 cuma tersebut bawa dia ke Herodes. Sekarang Anda bisa navigate di Alkitab, ya, berselancar di Alkitab. Itu Herodes Antipas. Antipas Bapak Ibu, dia Raja Galilea. Sekarang kita juga punya masalah. Dia Raja Galilea. Apakah itu artinya harus Yesus dibawa dari sini sampai Tiberias di Galilea? Bukan Bapak Ibu. Dia Raja Yahudi. Minggu Paskah dia harus hadir di Yerusalem. Bukan sebagai orang yang berwenang, berkuasa. Dia harus hadir sebagai teladan, contoh. Pasti dia senang menunjukkan bahwa dia membawa korban untuk mempersembahkan di Bait Suci, supaya politik memuaskan rakyatnya, ya. Pasti Presiden Indonesia kalau Idul Adha dia ikuti banyak upacara, ya. Makanya Herodes Antipas dia hadir di Yerusalem, ya. Dan Yesus dibawa dari Pontius Pilatus ke Herodes Antipas. Sekarang Bapak Ibu, Antipas ini sudah lama menantikan kesempatan ini. Seperti dia membunuh sepupunya Yesus, dia juga menunggu kesempatan untuk menangkap Yesus. Karena juga Yesus Yesus katakan, tell that fox. Yesus berbicara terus terang tentang Antipas. Kasih tahu serigala itu bahwa aku akan melakukan mukjizat dan terus menyembuhkan orang, ya. Antipas sudah lama menunggu kesempatan untuk menangkap Yesus. Tetapi yang terjadi di sini Bapak Ibu, Antipas mulai mencurigai ada sesuatu yang bahaya sama orang ini. Kenapa Kayafas tidak selesaikan hal ini? Kenapa bukan Pontius Pilatus? Kenapa sekarang dia dorong ke ada sesuatu? Ada sesuatu dan dia meragukan. Dan dia mulai tanya-tanya Yesus. Yesus tidak jawab apa-apa. Itu bikin Antipas lebih curiga hal Yesus. Makanya Bapak Ibu, dia cuma kenakan Yesus dengan jubah merah kebesaran dan dorong Yesus kembali ke Pontius Pilatus. Sekarang keadaan Bapak Ibu di depan istana itu sudah panas. Ribuan orang, Saduki dan Farisi marah, sangat marah. Ada apa di sini? Kenapa Kayafas tidak menyelesaikan hal ini? Pontius Pilatus, Herodes Antipas, ada apa di sini? Dan mereka Bapak Ibu tidak bisa sabar. Yang terjadi Bapak Ibu itu bisa sangat terasa. Keadaan hampir lepas dari Pontius Pilatus. Sebentar lagi kerusuhan akan mulai. Dan ini masalah sekarang Pontius Pilatus. Kalau dia menyalibkan Yesus, dia takut dari para pengikut Yesus. Kalau tidak menyalibkan Yesus, sekarang ada masalah. Ribuan orang mulai tidak sabar lagi, marah. Makanya Bapak Ibu, kalau orang politik sekarang ini punya keadaan seperti ini, langsung mengajak jajak pendapat. Setuju? Demokrasi. Bagaimana bisa itu terasa? Di mana itu di Alkitab? Pontius Pilatus pintar. Dia kasih tahu mereka begini. Sebagai tanda yang baik dari Roma, karena Minggu Paskah untuk orang Yahudi, di sini ada dua orang hukuman. Satu namanya Barabbas, satu namanya Yesus. Siapakah itu yang kamu mau dibebaskan? Ini jelas Bapak Ibu. Ini jelas, hitam putih. Atau Yesus atau Barabbas. Mereka teriak, ya, bebaskan Barabbas dan salibkan Yesus. Dan Bapak Ibu, hampir hukuman mati jatuh, tapi masih ada satu hal mengganggu Pontius Pilatus. Justru istrinya, dia kasih tahu dia berhati-hati sama orang benar ini. Aku sangat menderita karena orang ini. Malam dia mendapat mimpi. Tetapi Bapak Ibu, akhirnya orang yang berdiri di luar, mereka katakan kata-kata yang Pontius Pilatus menantikan mendengar itu. Mereka teriak begini, salibkan dia, kami yang bertanggung jawab. Biarkan darah dia adalah atas kami dan anak kami. Dan Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ya, karena dia katakan aku tidak bertanggung jawab atas orang ini.
kematian orang ini. Yesus Bapak Ibu hukuman mati jatuh dan Yesus memikul salib. Diperkirakan sekarang ini itu tempat namanya Benteng Antonia. Diperkirakan Benteng Antonia itu di mana Yesus memukulkan salib dan dia menuju Golgota, menuju Kalvari. Di pagi ini kita akan mulai dari tempat di mana benteng itu Antonia berdiri dan kita akan jalan kaki sampai Kalvari. Ada 14 perhentian jalan salib. Sebagian dari perhentian itu Bapak Ibu diadakan di gereja di Eropa. Itu sebagian tidak tersebut di Alkitab. Sebagian itu tradisi, ya. Sebagian itu datang untuk cuma kasih pengajaran Kristen. 14 perhentian jalan salib. Perhentian pertama, Yesus dijatuhkan mati, hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Perhentian yang kedua, Yesus memikul salib. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Perhentian yang keempat, Maria jumpa anaknya. Perhentian yang kelima, Simon dari Kirene bantu Yesus membawa salib. Perhentian yang keenam, wanita namanya seorang perempuan namanya Veronica mengusap wajah Yesus dengan sapu tangannya. Itu yang keenam. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Perhentian yang ke-8, wanita Yerusalem menangisi Yesus. Perhentian yang ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Perhentian yang 10, Yesus dilepas dari jubahnya. Perhentian yang 11, Yesus dipaku di salib. Perhentian yang 12, Yesus wafat di salib. Perhentian yang 13, Yesus mayatnya diturunkan dari salib dan dibaringkan, dirempah-rempahi, dibungkus kain kafan dan dimasukkan kuburan. Perhentian 14. Ya, ini yang namanya jalan salib. Kita Bapak Ibu akan mulai jalan salib dari tempat sekarang ini namanya Flagellation. Tempat namanya Flagellation Center. Itu di mana berdiri benteng Antonia zaman Yesus. Sekarang ini kita tidak bisa melihat flagellation itu, benteng Antonia, karena itu dihancurkan oleh Titus. Saya mau menunjukkan lokasi itu.